Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, selamat datang di podcast Mission Talk, Bincang Acak bersama Bot Talk. Nah, saking acaknya nih teman-teman, untuk beberapa menit ke depan, kalian harus ditemenin nih oleh aku. Siapa aku? Perkenalkan, namaku Alivia Najma Solika, biasa dipanggil Al, Livi, atau Alivia. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya nih, aku nih siapa sih? Aku bukan jurnalis, aku bukan presenter, aku bukan komentator, aku bukan motivator, apalagi pelawak. Aku mungkin di sini sama nih kayak teman-teman yang lagi nonton. Status aku sekarang ini adalah mahasiswa tahun kedua di Universitas Negeri Jakarta, semester 3, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yang kebetulan dapat misi nih teman-teman dari buat Talk yang harus diselesaikan. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak misinya apa? Atau di antara teman-teman yang lagi nonton nih juga pernah dapat misi ini? Misinya bukan misi menjaga rahasia negara kok, apalagi misi G30 SPKI. Bukan ya, teman-teman. Aku dapat misi untuk bicara nih, bincang-bincang bersama kalian selama 15 menit ke depan. Kira-kira selama 15 menit itu kita akan ngomongin apa aja ya, teman-teman? Di sini aku dapat kata kunci misinya itu adalah bahasa dan pendidikan. Aduh, semoga kalian tetap betah ya di sini selama kurang lebih 15 menit ke depan. Nah, ngomong-ngomong nih teman-teman, malam-malam gini enaknya kita flashback sedikit nggak sih? Sebelum kita mulai materinya nih, sebelum kita mulai bincang-bincang dan sambil kalian nunggu, aku mau putar lagu nih. Ada satu lagu lama dari Maudy Ayunda, judulnya Kejar Mimpi. Selamat mendengarkan. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Nah, balik lagi nih teman-teman. Ngomong-ngomong, tadi kata kuncinya itu kan bahasa dan pendidikan. Jadi di sini aku bakalan bahas mengenai bahasa sebagai tongkat tumpu pendidikan. Nah, jangan sedih dulu teman-teman. Di sini kita nggak akan bahas yang berat-berat kok, walaupun temanya pendidikan. Jadi teman-teman tetap bisa enjoy dengerinnya. Gini deh, aku mau tanya dong, teman-teman waktu kecil itu pertama kali diajarin berbahasa seperti berbicara, membaca, atau menulis tuh sama siapa sih? Benar, pasti jawaban kalian nggak akan jauh-jauh dari anggota keluarga. Mau itu kakek, nenek, ayah, ibu, tante, atau yang lainnya yang pastinya lingkupnya dekat dengan kalian, ya kan? Nah, sekarang giliran aku yang jawab deh. Mengenai bahasa, keluarga aku tuh termasuk keturunan Jawa. Tapi aku lahir dan besar di daerah yang bahasa sehari-harinya itu bukan bahasa Jawa. Jadi, karena mama dan ayahku lebih sering menggunakan bahasa Indonesia, akhirnya aku lebih terbiasa menggunakan bahasa Indonesia juga sedari kecil. Nah, kalau tentang membaca dan menulis nih, teman-teman, kira-kira teman-teman ingat nggak sih dulu belajar ABCD, belajar alfabet itu dari mana? Atau awalnya kayak apa sih? Kalau aku ya teman-teman, mamaku dulu itu ngajar dari pagi sampai siang. Jadi ada waktu di rumah tuh sore sampai malam. Tapi karena malam waktunya istirahat, jadi waktu untuk ngajarin aku itu ya sore hari. Dan dari aku kecil tuh mamaku suka beli poster-poster alfabet, poster-poster gambar buah, poster-poster gambar hewan, poster angka, dan lain-lainnya. Jadi aku tuh diajaknya nyanyi lagu alfabet sambil ditunjukin, oh ini hurufnya, disebutin nama buah sambil ditunjukin ini loh gambar buahnya, disebutin angka dan ini nih bentuk angkanya sampai aku terbiasa. Oh, ini huruf C. Oh, ini buah mangga. Oh, ini hewan gajah. Oh, ini angka 1.
seperti itu. Terus mamaku juga beli buku khusus belajar membaca dan aku disimaknya itu dari sebelum aku masuk TK. Jadi saat masuk TK itu aku udah di tahap hampir lancar membaca dan waktu masuk SD, syukurnya membaca itu udah bukan lagi kendala yang besar buat aku di sekolah. Nah, teman-teman gimana nih? Kalian dulu termasuk tim belajar pakai poster juga atau bukan? Terus kalau ini kan di zaman aku kecil dulu. Coba kita bandingin sama zaman sekarang. Jujur kalau sekarang tuh aku udah jarang banget ngeliat poster-poster itu dijual. Kayak dulu di pasar malam itu banyak banget penjualnya dan sekarang hanya tersisa satu penjual aja. Mungkin ini juga dampak dari zaman dan teknologi ya teman-teman. Kalau dulu pakai poster, sekarang udah serba digital semuanya. Dan aku tuh ngerasain sendiri perbedaannya. Kalau dulu aku belajar pakai poster dan sekarang aku punya dua adik itu untuk mengajarkan mereka mengenal huruf, mengenal hewan, mengenal angka, mengenal buah, itu tuh udah mudah banget, tinggal disetelin aja video dari internet. Selesai. Tapi menurut aku ngajarin anak-anak belajar dari media digital atau gadget seperti itu tuh kalau tidak dibarengi dengan bimbingan juga bakalan sia-sia. Malah menurutku bakalan lebih banyak resikonya. Antara sang anak yang akhirnya tidak paham karena tidak fokus. Karena video itu kan gambar bergerak. Kalau mereka tidak fokus, ya mereka tidak akan mengerti apa yang mereka tonton. Atau mereka terdistraksi dengan video lainnya. Apalagi kalau si anaknya udah tahu, oh ini platform ini menyediakan video lain loh yang bisa kita tonton selain video pendidikan itu. Yang akhirnya malah bikin si anak kecanduan. Kalau udah kecanduan berarti proses belajar mereka kan terhambat. Nah, itu teman-teman, ternyata di balik kemudahan itu juga ada kerugian-kerugian yang bisa terjadi kalau tidak diperhatikan. Ada juga nih kasus anak-anak yang dari kecil sama sekali tidak mendapatkan atau kurang mendapatkan stimulasi-stimulasi bahasa dasar ini. Dari kecil mereka nggak terbiasa untuk melihat bentuk-bentuk huruf, makna-makna kata, nama-nama buah, nama-nama hewan, nama-nama kendaraan, itu bagi mereka tuh sesuatu yang asing. Aku izin bahas kasus yang aku temuin ya. Aku kebetulan mengajar beberapa anak les yang kesulitan membaca dan menulis di umurnya yang sudah 9 sampai 10 tahun. Yang seharusnya di umur segitu tuh membaca dan menulis bukan lagi menjadi kendala dalam proses belajar mereka. Nah, saat diajar membaca itu mereka sulit sekali untuk mengingat karena fokus mereka tuh udah terpecah, udah teralihkan kemana-mana. Entah ke teman-teman yang udah menunggu untuk bermain di luar, atau karena mereka yang datang les sudah dalam keadaan lelah bermain, lelah habis bermain, atau mereka yang ingin cepat-cepat pulang untuk bermain game, atau juga ada yang mereka memang sudah malas untuk belajar karena merasa kok aku belajar membaca lagi sih gitu. Dan memang setelah ditelusuri, faktor terbesarnya mereka bisa terlambat belajar membaca dan menulis itu ya karena tidak adanya sosok pembimbing di rumah. Sosok orang tua sebagai pembimbing di rumah tuh nggak ada. Karena orang tuanya sibuk, anaknya ditinggal hanya dengan gadget di rumah. Gadget yang diberikan orang tuanya pun tidak digunakan dengan baik, digunakan hanya untuk nonton YouTube, untuk main game, selebihnya nggak ada. Nah, untungnya orang tuanya sadar bahwa anaknya berkendala nih di sekolah, jadi diserahkanlah anaknya ke tempat bimbingan belajar. Dan memang anak-anak seperti mereka ini membutuhkan bimbingan lebih dan kesabaran lebih dalam menghadapinya, sampai mereka luluh dan mereka sadar bahwa mereka memang butuh untuk belajar membaca lagi. Tadi kita udah bahas banyak mengenai bahasa di masa anak-anak.
Sekarang kita bakalan kembali nih ke topik kita mengenai bahasa sebagai tongkat tumpu pendidikan. Kalau dengar tentang tongkat tumpu pendidikan tuh, yang pertama kali muncul di pikiran itu tongkat yang dipakai kakek-kakek, nenek-nenek untuk bantu mereka jalan gak sih teman-teman? Yang bentuknya kayak tongkat payung terbalik itu. Nah, ternyata nggak salah juga kalau kita mikirnya ke sana, karena tongkat tumpu di sini memang memiliki arti sebagai penyangga, penyokong, titik tumpu, dan segala sesuatu yang membantu untuk membangun, itu disebut tongkat tumpu. Nah, sekarang kita beralih ke bahasa. Kalau kita bicara mengenai bahasa, pasti yang pertama muncul di pikiran itu adalah alat komunikasi. Benar nggak, teman-teman? Bahasa tuh ada bahasa tulis, ada bahasa lisan, ada kemampuan berbicara, kemampuan menyimak, kemampuan menulis, dan kemampuan membaca. Nah, semua itu tuh termasuk ke dalam bagian dari bahasa itu sendiri. Nah, kalau bahasa bisa disebut sebagai tongkat tumpu pendidikan itu karena apa sih, teman-teman? Benar, karena bahasa sebagai penyangga, sebagai penyokong, dan sebagai titik awal dimulainya pendidikan yang efektif. Aku yakin teman-teman pasti udah tahu kalau setiap aspek di pendidikan itu punya hubungan yang erat sama bahasa, baik itu bahasa tulis ataupun bahasa lisan. Kalau bahasa tulis ya berarti buku-buku teks pelajaran. Kalau bahasa lisan ya seperti ini, penjelasan-penjelasan, pemberian materi, ceramah, dan lain-lain. Teman-teman bisa bayangin deh, atau mungkin teman-teman dulu ada yang mengalami sendiri nih, gimana sulitnya sekolah kalau kemampuan bahasa kita itu kurang, terlebih lagi kemampuan menulis dan membacanya. Oke, mungkin ada yang berargumen bahwa kan seharusnya di sekolah diajarin biar bisa. Tapi nyatanya, teman-teman, kalau udah masuk di sekolah dasar, baik itu murid ataupun gurunya, mereka sama-sama sudah dikejar target materi. Jadi, kemungkinan si murid diajarkan membaca dan menulis secara intens itu sangat kecil, teman-teman. Jadi gimana dong kalau seperti itu? Apakah ini salah sekolahnya? Apakah salah kurikulumnya? Atau malah salah orang tuanya? Ya kalau kita nyari siapa yang salah, nggak bakalan selesai-selesai, ya kan teman-teman? Yang penting yang bisa kita lakukan adalah sadar dan membantu menyadarkan orang-orang di sekitar bahwa pendidikan itu ya bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, tapi perlu dukungan dan stimulasi-stimulasi juga dari rumahnya si murid itu. Segitu pentingnya stimulasi-stimulasi bahasa terutama sejak prasekolah dan pengaruhnya ke perkembangan belajar si anak di jenjang pendidikan berikutnya. Kalau stimulasi prasekolahnya bagus, maka di sekolah dasar itu pasti si anak tidak akan menemukan kesulitan yang besar gitu dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan stimulasi. Lalu buat apa sih repot-repot ngajarin baca tulis? Buat apa sih sekolah yang bagus? Buat apa? Bukannya sekolah hanya untuk lulus dan dapat ijazah saja. Nah, kalau masih ada yang berpikir bahwa sekolah itu hanya untuk ijazah, ya tidak akan ketemu apa itu pendidikan. Untuk apa itu pendidikan? Nah, bagi sebagian besar orang yang sadar, ada loh harapan di balik pendidikan, seperti harapan orang tua ke anaknya. Nah, sekolah yang bagus ya, sekolah yang pintar, biar nanti besar bisa hidupnya enak. Atau harapan ke diri sendiri, oh aku mau jadi dokter, kalau jadi dokter tuh harus sekolah yang bagus, untuk sekolah yang bagus aku harus belajar yang baik. Nah, sesederhana itu adanya harapan, maka kan ada upaya yang harus dilakukan. Nah, di sini pendidikan sebagai upaya untuk mewujudkan harapan tersebut. Nah, titik tumpunya pendidikan tadi bahasa, maka belajar bahasa, belajar baca, belajar tulis itu juga jadi bagian dari upaya mewujudkan harapan tersebut.
Nah, sekarang kita bisa langsung ke kesimpulan nih, teman-teman. Jadi, bahasa sebagai titik tumpu pendidikan berarti bahasa sebagai titik awal yang harus dipakai, yang harus diperhatikan agar harapan di balik pendidikan itu bisa terwujud. Bahasa itu meliputi kemampuan menyimak, kemampuan berbicara, kemampuan menulis, kemampuan membaca. Nah, kemampuan-kemampuan ini tuh perlu diasah dan perlu diberi stimulasi. Kalau bisa sebelum anak-anak itu masuk ke sekolah dasar. Berarti lingkup keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan stimulasi bahasa tersebut. Bisa seperti contoh tadi tuh, menggunakan poster-poster, atau bisa juga menggunakan media digital, tapi tetap dengan bimbingan. Memasukkan anak ke PAUD atau ke bimbel juga bisa jadi pilihan kalau orang-orang di rumah tuh tidak punya waktu banyak untuk mengajarkan anak-anaknya secara intens. Yang penting adalah ada bimbingan yang dilakukan, jangan tidak sama sekali. Gak bisa tuh anak dipasrahkan begitu saja masuk ke SD tanpa bisa baca dan tulis. Yang penting anak sekolah, katanya. Yang begitu hanya akan membuat anak kesulitan. Akhirnya apa? Si anak merasa tertinggal. Iya, kalau motivasi belajar si anak itu besar, dia mau belajar, dia mau jadi bisa. Nah, kalau anaknya yang malas, stimulasinya kurang, motivasi belajar mereka yang udah sedikit tuh jadi makin sedikit karena mereka merasa, ah, udah ketinggalan. Begitu, teman-teman. Nah, yang kayak gitulah yang harus dihindari. Makanya teman-teman yang nonton nih, kalau ada saudara atau adik atau kerabat yang kelihatan anaknya sulit untuk membaca dan menulis tuh dibantu ya teman-teman. Dibantu sebisa teman-teman aja. Kalau bisa diajarin ya ajarin. Kalau nggak bisa ya mungkin bisa bantu ngobrol ke orang tuanya. Gimana nih biar anaknya nggak kesulitan nantinya sekolah. Kalau ada yang ngeyel dan tetap ngebiarin anaknya untuk gak bisa, mungkin harapan kita dengan harapan mereka berbeda. Kita hanya bisa mengajak, kita hanya bisa mengingatkan, kita hanya bisa menawarkan. Dan kalau yang diajak nggak mau kan, ya udah. Tapi balik lagi, harapannya habis nonton ini bisa nih kita kembali sadar bahwa membaca dan menulis yang kelihatannya tuh sepele banget, itu sulit loh kalau nggak dibiasain dari awal. Dampaknya besar loh di masa yang akan datang kalau nggak diperhatikan sejak dini. Begitu teman-teman. Nah, sekarang udah waktunya aku pamit nih. Terima kasih ya teman-teman udah mau nemenin aku nyelesain misi bicara dari Meetalk ini. Semoga ada ilmu-ilmu yang bisa teman-teman ambil dari sini. Sampai ketemu lagi. Jangan begadang ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.